untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan melimpah bagi setiap hari. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada malam hari yang indah ini, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dengan judul Hidup Menuruti Perkataan Allah. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, hidup menuruti perkataan Allah. Bagaimana kita hidup menuruti perkataan Allah? Satu, mata dan hati kita selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan 2 dan Mazmur 32 ayat 8. Tuhan Yesus menghendaki untuk kita memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan Kristus, sehingga kita akan mengalami kehidupan yang luar biasa di muka bumi ini. Mari kita hidup mengenal Tuhan secara pribadi dengan bertekun belajar firman Tuhan dan melayani Tuhan Yesus untuk kemuliaannya. Dengan mengenal Allah dengan baik, dengan mata dan hati yang selalu tertuju kepada Tuhan, maka kita dapat membedakan dengan benar mana yang baik dan mana yang terbaik. Dua, selalu setia kepada Tuhan sebagai hamba. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11, Matius 25 ayat 21. Tuhan Yesus sering memuji sebagian orang sebagai hamba yang baik dan setia. Tuhan itu setia, jadi kita juga harus belajar setia. Kesetiaan adalah aspek penting dalam iman dan kehidupan beriman. Kesetiaan adalah hal yang Tuhan cari dari kita. Orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Tuhan tidak mencari orang-orang yang mampu, tetapi mencari orang-orang yang setia dan mau memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Tiga, mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai dengan 26, Galatia 1 ayat yang ke-10. Hidup menyenangkan Tuhan adalah tujuan kita diciptakan. Bagi orang yang hidup menuruti firman Tuhan, tujuan utamanya adalah menyenangkan hati Tuhan. Sebab fokus hidupnya bukan lagi untuk hal-hal duniawi, tetapi untuk hal-hal yang di surga. Tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan Yesus. Mari kita selalu belajar mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan, agar kita masuk dalam tujuan Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami
tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada malam hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami sudah datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Sebentar ya Tuhan, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sama-sama kita boleh katakan, firman-Mu berkatakan, Rajaku. Mari lebih sungguh lagi, sama-sama katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sambil angkat tangan kita boleh katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah,
Mari kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan sama-sama. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kepada yang terkasih Bapak Pendeta Alexander maju, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bertolong aku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini, karena firman Tuhan itu yang memberkati kami, memerdekakan kami. Maka dengan firman Tuhan kami mentahu kebenaran dan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, sembuhkan yang sakit, dan kami mengucap syukur atas setiap mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia cabang Kelapa Gading Nias. Dan kita bersyukur ya, sudah masuk di minggu yang terakhir di bulan November. 1 minggu ke depan kita akan melepaskan November, say goodbye to November rain. Wah mantap ya. Memang November ini banyak hujan Bapak Ibu ya. November rain, jadi benar juga ya. Kalau nggak salah itu Guns N' Roses kalau saya dulu yang nyanyi itu ya. Terus wah berarti Pak Alek tua juga ya, zaman Guns N' Roses ya, tahu lah saya. Ya kita masuk Desember, jangan lupa Natal Tiberias tanggal 7 ya. Pastikan semua datang, bawa rombongan, satu kampung, satu kecamatan, satu RT, bawa semua. Ya karena tempatnya tuh lebar, luas ya. Ya kita doa biar semuanya lancar, itu dia. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada malam hari ini. Judulnya adalah hidup ini maraton, bukan lari cepat. Ya, hidup ini adalah maraton ya, bukan lari cepat. Apa maksudnya Pak Pendeta? Nanti saya akan terangkan. Kita buka dulu Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oke. Keterangannya apa? Hidup bukanlah perlombaan singkat yang berakhir dengan cepat, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi iman hingga mencapai garis akhir. Bapak Ibu, hidup manusia itu diibaratkan lari maraton Bapak Ibu, ya kan? Lari maraton itu bukan seperti lari cepat atau 100 meter ya, kayak yang kalau yang lagi famous kan, kalau lagi atletik kan yang paling banyak dilihat kan yang 100 meter. Bapak Ibu lihat ya, kalau yang 100 meter itu atlet-atletnya itu Bapak Ibu itu badannya wah berotot-otot semua. Tapi lihat kalau latihan maraton, kayak nggak ada pengharapan Bapak Ibu badannya ya kan. Ya kan, biasanya kulit-kulit hitam tuh dari Afrika, Kenya, Zimbabwe, ya itu lari-lari maraton. Nah, hidup manusia, perjalanan iman kita itu seperti lari maraton, bukan yang 100 meter Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu lihat ya, kita yang Bapak Ibu yang bukan asli Jakarta tapi udah 30 tahun di Jakarta. Ya, coba lihat perjalanan imannya, panjang loh. Ya, Pak, saya tahun 60 datang ke Jakarta, saya langsung dari Tarutung Pak. Ya, wah, sampai tahun 2024 ini Pak, wah perjalanan iman saya panjang Pak. Ya kan, jadi kan perjalanan iman itu Bapak Ibu bukan perjalanan yang singkat.
Ya, perjalanan iman itu bukan perjalanan yang instan, tidak ada. Ya, tetapi seiringnya waktu, Bapak Ibu dan saya, kita akan menikmati perjalanan iman itu, dan di dalam perjalanan iman itu ada proses-proses yang menghasilkan sukacita juga ada, tapi juga ada proses-proses yang menghasilkan duka cita. Ya, di dalam perjalanan iman kita, saya katakan, ya itulah perjalanan iman. Ya, makanya perjalanan iman ini selama Bapak Ibu dan saya masih diberikan nafas kehidupan, perjalanan iman ini akan terus sampai garis akhir nanti. Ya, pertanyaannya adalah apa? Kita bisa nggak menjaga iman kita tetap konsisten untuk setia sama Tuhan? Ya, karena ada banyak Alkitab mengatakan ada orang yang memulai dengannya Tuhan, memulai dengan Tuhan, tapi mengakhirinya bukan dengan Tuhan. Tapi ada orang yang memulai hidupnya bukan dengan Tuhan, tetapi akhir hidupnya mengakhiri dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa? Ketika kita nanti menyelesaikan garis akhir, di finish dalam perlombaan iman kita, ya, bagaimana kita mengakhiri hidup kita? Apakah kita mengakhiri hidup kita dengan kebinasaan, atau memang kita mengakhiri hidup kita dengan keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan janjikan, ya, bagi Bapak Ibu dan saya. Ya, makanya saya mengangkat tema hidup ini seperti maraton. Ya, perjalanan iman itu panjang, perjalanan iman itu banyak prosesnya, perjalanan iman itu ada nggak enaknya. Ya, kalau Bapak Ibu baca di Keulangan 31 ayat 6, bagaimana bangsa Israel diberikan semangat oleh Musa sebelum masuk tanah perjanjian melewati padang gurun. Apa yang Musa katakan kepada bangsa Israel? Kuatkan dan setialah hatimu. Ya, sama saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, ya, dalam perjalanan iman, kuatkan dan tetap setialah sama Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, perjalanan iman kita akan terus panjang dan terus panjang dan terus panjang sampai nanti kita masuk sampai garis akhir. Ya, saya doa semuanya mengakhiri garis akhir adalah mengakhiri bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya, dan kita punya target, Bapak Ibu dan saya, bukan tinggal selamanya dalam dunia. Kita nggak selamanya tinggal dalam dunia ini. Ya, Bapak Ibu sudah tahu ini. Ya, karena apa? Karena langit dan bumi akan berlalu, dan Tuhan akan memberikan langit dan bumi yang baru. Dan itulah target Bapak Ibu dan saya menjadi anak Tuhan. Bukan hanya diberkati, bukan hanya sukses, bukan hanya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Itu hanya bonus, itu gampang bagi Tuhan. Tetapi bagi Tuhan yang paling utama adalah Bapak Ibu dan saya diselamatkan jadi warga sorga. Ya, makanya yuk, sebagaimana Ibu Gembala berapa kali mengatakan berjaga-jaga dan berdoa, ya, apalagi ini sudah akhir zaman. Ya, mari kita jaga perjalanan iman kita dengan baik. Kalau lagi capek, kalau lagi lelah, minta sama Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus. Memang itulah yang harus kita hadapi. Kita sedang masuk padang gurun, nikmati saja. Ya, ada kalanya Tuhan izinkan kita masuk padang gurun. Tapi satu yang harus kita pegang dan harus kita percaya dalam hati kita, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan, pasti semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, bagaimana kita bisa tetap kuat dan setia dalam perlombaan iman yang panjang ini. Ya, bagaimana kita bisa tetap kuat dan setia dalam perlombaan iman yang panjang ini. Yang pertama, untuk bisa tetap kuat, yang pertama adalah tanggalkan beban yang menghambat. Ya, tanggalkan beban yang menghambat. Kita baca lagi Bapak Ibu, Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oke, keterangannya apa? Beban seperti dosa, kekhawatiran, dan luka masa lalu dapat memperlambat langkah kita. Menyerahkan semua itu kepada Tuhan membantu kita berlari dengan lebih ringan dan fokus. Bapak Ibu, tadi saya katakan, atlet maraton dengan atlet yang 100 meter itu dalam ukuran badannya aja berbeda. Ya, kalau sprinter Bapak Ibu 100 meter memang butuh otot yang kuat supaya apa? Supaya larinya cepat. Tapi kalau lari maraton Bapak Ibu nggak bisa gemuk Bapak Ibu. Lari maraton gemuk selesai Bapak Ibu. Ya, lari maraton kalau gembrot nggak bisa. Makanya Bapak Ibu lihat ya, orang-orang lari maraton itu kenapa dari Afrika, dari benua Afrika. Kenapa? Kenapa mereka bisa kuat? Karena medan mereka tinggal itu memang medannya itu memang medan yang berat. Kayak zaman dulu papi saya tinggal di Sipahutar Bapak Ibu. Kalau mau ngambil air itu bisa 3-4 kilometer loh. Bisa Pak Opung saya bilang, tolong ambil air.
Oh, dia tandu air, kiri kanan ember, pakai tongkat, ya kan? 3 kilometer, ambil di sungai. Nah, balik lagi ke rumah 3 kilometer. Yang sedihnya Bapak Ibu udah sampai di rumah, airnya habis Bapak Ibu, ya kan? Tumpah-tumpah. Akhirnya disuruh lagi sampai opung. Balik lagi kok ke kali, ambil lagi air. 3, balik lagi 3, 6, balik lagi 3, ambil air di kali, balik lagi 9 kilometer Bapak Ibu. Ya, makanya ketika ke Jakarta menghadapi tantangan, papi saya kuat. Kenapa? Karena biasa di kampung Bapak Ibu naik turun gunung, ke sungai, beban berat dan sebagainya. Nah, apa sih yang membuat langkah hidup kita itu terhambat? Kan perjalanan iman harus terus bertambah ya Bapak Ibu. Nah, yang membuat menghambat langkah kita itu apa? Yang pertama itu dosa. Ya, makanya saya katakan bertobat. Ya, Bapak Ibu, upah dosa itu adalah maut. Minggu kemarin saya katakan bahwa kenajisan dan percabulan itu menghasilkan murka Allah. Ya, apalagi Bapak Ibu, dan sekarang kita hidup dalam akhir zaman. Jangan ikut orang dunia ya hidup di dalam dosa. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, dan jangan lagi kita bermain di area itu. Ya, orang kalau dosa capek Bapak Ibu. Coba saya berapa kali tanya sama orang-orang yang jatuh dalam dosa. Ya, dan akhirnya bertobat, lama bertobat, dan tapi akhirnya bertobat. Kita ngobrol di kolam baptisan. Gimana sih hidup dalam dosa? Aduh Pak, hidup dalam dosa capek Pak. Ya, bertobat jatuh, bertobat jatuh, bertobat jatuh. Akhirnya kita nggak bisa melihat janji Tuhan digenapi. Yang akhirnya kita coba jalan di tempat Pak. Kita nggak bisa lihat berkat Tuhan di sana. Tuh lihat. Ya, sulit kalau kita hidup di dalam dosa. Ya, makanya mumpung masih hidup, mumpung masih ada anugerah, mumpung masih Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat, ayo ya, tinggalkan dosa. Dosa menghambat perjalanan iman kita. Ya, yang kedua adanya kekhawatiran. Ya, adanya kekhawatiran. Kekhawatiran itu memperlambat langkah kita. Ya, Bapak Ibu, banyak jemaat yang DM saya 1 minggu ini yang mengatakan, Pak Alek, tolong dukung doa ya Pak. Ya, mau coba CPNS, sepertinya diterima, kayaknya nggak diterima Pak. Saya khawatir Pak, kalau nggak diterima di CPN, nggak terima PNS, saya mau jadi kerja apa? Khawatir. Ya, anak-anak muda yang sudah lulus S1, Pak, tahun depan 2025 saya wisuda Pak. Tapi saya khawatir Pak, ya, saya bisa kerja di mana? Saya takutnya seperti orang lain Pak, banyak yang nganggur. Saya katakan, kekhawatiran itu adalah musuh iman. Ya, Bapak Ibu, jangan pelihara kekhawatiran. Jadi bagaimana kekhawatiran itu bisa dilawan? Datang kepada Tuhan di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Ya, kekhawatiran itu kan sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita khawatirkan gitu loh. Ya, kayak ada satu ibu-ibu, Pak Pendeta tolong dukung doa ya. Saya lihat sekolah-sekolah kedokteran mahal loh Pak. Oh iya Bu, iya. Saya ke kampus swasta yang A mahal, ke kampus swasta yang B mahal kedokteran. Bahkan kampus-kampus yang negeri Pak, sekolah kedokteran, aduh Pak, udah seharga BMW, udah seharga Alphard Pak. Pak Alek dukung doa ya, biar anak saya bisa masuk sekolah kedokteran. Oh pasti Bu, saya pasti dukung doa, ya kan. Bu, anak ibu SMA mana? Masih TK Pak, katanya begitu ya, itu dia tuh. Nah itu kekhawatiran berlebihan itu namanya ya kan. Masih TK udah mikirin sekolah kedokteran lah ya, ngapain? Iya kan? Jadi kekhawatiran itu biarlah kekhawatiran atau kesusahan itu biar kesusahan sehari cukuplah sehari gitu loh. Ya, Pak anak saya masih TK, nanti SMP-nya bagaimana ya? Udah nggak mungkin dari TK lompat ke SMP. Ya udah berdoa dulu untuk SD-nya dulu. Udah masing-masing ada berkatnya. Saya bilang begitu. Saya ingat banget waktu istri saya bilang, ayo anak sebelum TK ikut playgroup dulu. Ya, berapa harga playgroup segini? Haleluya, lumayan juga di playgroup. Ya, kita doa, Tuhan, ya kalau sebagai manusia hamba tidak mampu, tapi Tuhan yang berkati hamba ya, agar bisa bayar anak masuk playgroup. Masuk playgroup ada berkatnya. Ya udah begitu, dari playgroup pindah ke TK kecil, TK besar. Karena kita tinggal di daerah Cibubur, istri mau masukin ke penabur. Istri bilang, Bang, masuk penabur segini. Makin haleluya lagi nih harganya ya kan. Mujizat itu nyata. Oh Tuhan, kita butuh mujizat ini. Oh, tiap malam berlutut Bapak Ibu, tiap malam berlutut. Kepala kaki kepala. Ya kan, subuh-subuh bangun, tengah malam berdoa. Ya, apalagi tengah malam seperti mimpi buruk. Ya kan? Ya, apalagi mendekati hari H,
itu harus dibayar itu uang sekolah TK. Puji Tuhan ada berkatnya, ya dibayar lunas. Dan akhirnya Bapak Ibu mulai Februari kemarin istri bilang, SD kita mau di mana nih anak kita? Ya udah di Penabur aja, saya bilang. Di Cibubur nggak ada yang gimana-gimana, ya udahlah itu aja lah. Apalagi kan sekolah Kristen, ya udahlah aman, saya bilang gitu. Berapa masuk SD? Segini. Dahsyat juga ya, saya bilang begitu ya. Tapi karena dari TK bisa early bird bayar, potongannya gede. Wah, puji Tuhan nih. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, saya bilang begitu ya kan. Akhirnya bulan Agustus kemarin, Bang udah ada berkatnya, berapa jadi totalnya berapa? Segini. Puji Tuhan ada berkatnya. Saya transfer ke sekolah. Ya kan, jadi artinya apa? Tidak ada alasan untuk kita khawatir gitu loh. Coba kalau saya khawatir, aduh bagaimana nih? Waduh, kata Tuhan, lu pendeta doain orang tiap hari. Iya kan, kasih semangat, lu live streaming, udah pulang paling malam lagi khotbah. Udah sesi terakhir batuk-batuk lagi ya kan. Iya kan, udah pulang sampai rumah subuh. Dia masa khawatir, masa Tuhan nggak memperhitungkan pelayanan kita, sehingga mungkin lah. Iya kan, ngapain juga kalau kita nggak diperhitungkan sama Tuhan, ngapain juga kita capek-capek sampai malam. Tapi kan, ya jerih payah kita melayani Tuhan kan selalu ada Bapak Ibu. Kita kan ya udah. Ya makanya saya katakan, apa sih kekhawatiran Bapak Ibu? Udah ngomong aja sama Tuhan. Ya, dia Bapak yang baik. Dia adalah Bapak yang memelihara anak-anaknya ya. Jangan sampai kekhawatiran menguasai hidup kita. Lawanlah kekhawatiran dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dan yang menghambat yang lain apa? Luka masa lalu. Tadi dosa, kekhawatiran, dan luka masa lalu ya. Luka masa lalu itu berbicara apa? Kepahitan. Ya, Bapak Ibu, banyak rumah tangga yang sampai hari ini hampir berantakan. Karena apa? Karena kepahitan. Ya, Pak Pendeta, saya sudah malas sama suami saya sudah malas sama istri saya. Kenapa? Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut istri saya setajam silet. Haleluya, setajam silet. Ya, ini kayak lama didebus Bapak Ibu ya kan, setajam silet. Ya, istrinya dengar kan, suaminya lagi curhat sama pendeta. Pendeta, jangan dengar omongan dia. Dia bilang perkataan saya setajam silet. Dia juga kalau ngomong setajam golok, katanya begitu ya kan. Berarti ini dua-dua saling menyakiti dong. Ya kan? Nah Bapak Ibu, sebagai manusia, saya percaya kita semua nggak mau disakiti hati kita. Binatang aja nggak mau disakiti loh, apalagi manusia. Tapi kan dalam praktiknya ada kalanya kayak suami istri deh, yang sudah menikah 25 tahun, 30 tahun. Coba bapak-bapak yang 25 tahun, 30 tahun kita tanya, Pak, mengampuni istri udah berapa kali? Udah nggak kehitung. Ya kan, karena pengampunan bukan untuk dihitung Bapak Ibu, pengampunan itu untuk terus dilakukan. Ya, coba tanya ibu-ibu yang sudah menikah 25 tahun, 30 tahun. Bu, mengampuni suami udah berapa kali? Wah, udah nggak kehitung Pak Pendeta. Ya, sama kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Pak Alek mengampuni istri udah berapa kali? Sudah tidak terhitung saya mengampuni istri saya. Sudah tidak terhitung, ya kan? Kok mukanya keras begitu Pak Pendeta? Ya pokoknya begitulah, ya kan? Tahun depan 7 tahun pernikahan saya sama istri, sudah tidak terhitung. Jadi kalau Bapak Ibu tanya istri saya, Bu Winnie, kalau sama Pak Alek udah pengampunan udah berapa kali? Saya percaya jawabannya sampai sama. Sudah tidak terhitung, masih begitu jawabannya kan? Cuma kalau ini lah, nadanya makin tidak terhitung, ya kan? Memang tidak, pengampunan itu memang tidak bisa dihitung. Ya, itulah seiring perjalanan hidup kita, apalagi suami istri. Ya, yuk kita ampunilah suami kita, ampunilah istri kita. Anak-anak muda, jangan sampai luka masa lalu mungkin terhadap orang tua itu disimpan. Ya, saya banyak loh doain yang kalau altar call yang malam-malam itu. Kalau yang cerita-cerita kan, kalau yang cepat tuh pendeta tolong berkati ini bisnis. Oh itu cepat. Tapi yang lama begini Pak Pendeta, ini lama nih pasti nih ya kan. Ini masih lama ini. Ini kelar kelas tanggal 12 ini pasti ini. Sementara yang ngantri masih panjang ya kan. Saya udah ngangkat kaki, saya udah begini-begini. Kadang-kadang udah begitu-begitu. Ini kapan kelarnya ini cerita kan. Sementara kita lihat udah mau jam 11. Ya kan, abang-abang yang ini udah peletok, udah kasih kode-kode ya kan. Oh begitu. Intinya adalah apa? Udah, saya tahu cerita kamu. Intinya adalah apa? Ampuni saja orang tuamu.
Pak Pendeta, kita udah panjang lebar, jawabannya cuma segitu doang, katanya begitu. Ya kalau laki-laki itu begitu Bapak Ibu, kan bener kan? Ibu-ibu kalau WA suaminya, papi begini, panjang lebar. Kita laki-laki jawab apa? Oke, cuma gitu doang. Makanya kan perempuan, kita udah panjang lebar, tulis-tulis, jawab cuma oke. Ya suruh mau jawab apa lagi? Mau jawab oke sayang, pap, oke sayang, cintaku padamu takkan pernah berubah walaupun ditelan waktu. Masa harus begitu jawabnya? Iya kan? Nah itu makanya saya katakan tidak ada gunanya menyimpan luka masa lalu, tidak ada. Ya, hilangkan tinggalkan beban dosa, tinggalkan beban kekhawatiran, dan tinggalkan luka masa lalu. Minta pemulihan dari Tuhan. Kalau kita sudah dipulihkan, hidup kita sudah baik, perjalanan iman kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua kita lanjut. Ya, yang kedua, apa yang membuat kita tetap setia dan taat dalam perjalanan iman yang panjang ini? Yang kedua adalah berfokus kepada tujuan akhir. Ya, kita lihat Filipi 3, 13-14. Silakan Pak. Dan demikian firman Tuhan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke, keterangannya apa? Seperti pelari maraton yang fokus pada garis finish, kita juga harus mengarahkan hidup pada tujuan akhir, yaitu panggilan sorgawi. Fokus pada hal yang kekal membantu kita bertahan di tengah tantangan. Bapak Ibu, yang nulis surat Filipi ini adalah Paulus. Dan Paulus mengatakan, aku sudah melupakan apa yang di belakangku. Dengan kata lain, Paulus sudah bertobat dan tujuan akhirnya itu yang sedang dia perjuangkan. Nah, Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan bahwa dia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa sih hadiah yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya? Mahkota kehidupan. Bukan emas dan perak Bapak Ibu. Ya, Petrus lagi lewat di jalan ketemu dengan orang lumpuh. Emas dan perak aku tidak punya, tapi dalam nama Tuhan Yesus orang lumpuh berjalanlah. Tuhan tidak memberikan kita emas dan perak, tapi Tuhan memberikan kita mahkota kehidupan. Ya, berjuanglah untuk hal yang kekal. Ya, ada banyak orang meninggalkan ibadah. Sebagai contoh, Pak Pendeta izin hari Minggu saya nggak bisa ibadah. Kenapa? Saya ada rapat Pak oleh kantor saya. Oh, rapat dari pagi sampai malam. Ya, kalau mungkin sekali Bapak Ibu ya udahlah. Tapi kalau tiap minggu rapat sampai akhirnya nggak pernah ke gereja lagi, udah nggak pernah ke gereja sampai lupa gereja itu apa Bapak Ibu, tuh bayangin tuh. Emang ada gereja ya? Emang gereja itu apa sih? Itu saking lamanya tuh. Ya, wah itu udah warning loh, hati-hati. Ya, Pak Pendeta, saya tiap minggu sekarang udah diajak main golf sama bos saya. Ibadah main golf pagi kan bisa siang ya, tapi siang Pak Pendeta makan siang sama bos kan bisa sore. Nah sore itu Pak Pendeta kita ngopi-ngopi sama bos di mall ya sampai jam 7 lah. Kan setelah itu kan nggak ada ibadah. Siapa bilang gadingnya sini paling malam, saya bilang. Kan ada banyak orang cari alasan, cari excuse gitu loh. Wah, pagi nggak bisa. Saya bilang kalau pagi nggak bisa, siang ada. Siang nggak bisa, sore ada. Sore nggak bisa, sore ke malam ada. Malam nggak bisa, yang paling malam ada. Ini midnight ini, saya bilang begitu. Teman saya aja Bapak Ibu, ya dia biasanya kalau khotbah di Toraja, itu dia kalau naik Toraja ke Makassar itu naik bis sleeper. Biasanya jam-jam segini tuh dia udah, kalau Toraja berarti kan 1 jam dari kita ya. Itu dia suka nonton live streaming saya itu di bis sleeper itu. Dia bilang gila nih si Alek ini. Tengah malam orang udah tidur dia masih khotbah katanya begitu ya kan. Makanya dia suka WA saya kan. Mantap bos ya kan. Ya, be strong bos ya. Mantap ini firman menemani aku perjalanan dari Toraja ke Makassar katanya begitu. Ya, hati-hati loh.
Kalau kita menganggap sepele namanya ibadah, ya kegiatan-kegiatan rohani, sampai akhirnya kita lupa untuk mempersiapkan diri kita untuk jadi warga sorga, hati-hati. Ya, iblis mau Bapak Ibu dan saya lupa akan hal itu. Iblis mau Bapak Ibu dan saya tidak mempersiapkan diri dengan baik. Karena apa? Karena iblis mau membawa Bapak Ibu dan saya masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Ya, Pak, jadi gak boleh bisnis boleh, usaha boleh, kerja boleh. Tapi jangan lupa, kalau memang ada jam ibadah, ikut ibadah. Ya, saya salut sama orang-orang yang yang saya ketemu dengan beberapa jemaat ya, yang sudah diberkati luar biasa. Tapi kalau prinsip hari Minggu itu dia nggak mau bolos. Pak Pendeta, saya pegang perusahaan, saya paling anti kalau rapat-rapat hari Minggu. Kadang-kadang anak buah saya bilang, Pak, rapat hari Minggu, nggak ada rapat hari Minggu ya, saya mau ke gereja. Wih, itu mantap itu. Ya, nggak ada ya. Ngomong-ngomong bisnis hari Minggu, jangan telepon saya tentang bisnis hari Minggu. Saya mau datang ke gereja, saya mau dengar firman. Satu hari Minggu saya mau dengar firman Tuhan. Ya, makanya waktu ketemu saya dia bilang, aduh Pak Pendeta, kalau kita tidak bisa jaga itu, hancur saya punya bisnis. Ya, makanya saya katakan, ingat, di ending hidup kita itu yang harus kita jaga. Ya, kita nggak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi perhatikan cara kita hidup. Ya, kalau kita ngerti cara hidup kita bagaimana, jangan menjadi orang bebal, kata Alkitab. Jadilah orang arif, ya, yang memperhatikan cara hidup kita. Dan kita tahu tujuan akhir kita adalah masuk dalam kerajaan sorga. Berjuanglah untuk itu. Karena kita tidak selamanya tinggal dalam dunia. Ya, kita harus menjadi tetangga di sorga. Ya, makanya kan Tiberias kan mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Kita tidak selamanya tinggal dalam dunia, tapi Bapak Ibu dan saya, kita ditetapkan jadi warga sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya, yang ketiga, bagaimana kita bisa kuat dan setia dalam perjalanan iman kita. Ya, yang ketiga, jangan lupa mengisi ulang kekuatan. Ya, jangan lupa mengisi ulang kekuatan. Kita lihat Yesaya 40 ayat 31. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke, keterangannya apa? Pelari maraton tahu pentingnya menjaga stamina. Kita juga perlu mengisi ulang kekuatan rohani melalui doa, firman Tuhan, dan persekutuan agar tetap kuat dalam perjalanan iman. Bapak Ibu, menjelang Desember tahun baru ini, Bapak Ibu, kita pendeta itu sibuk, ya, banyak pelayanan, baik pelayanan gereja, ada kantor-kantor yang udah mengundang, ya, udah begitu persekutuan doa, ya. Istri saya berkali mengatakan, ya, jaga kesehatan ya. Makanya saya kalau nggak ada pelayanan Bapak Ibu, saya benar-benar kalau nggak ada pelayanan di rumah, itu benar-benar istirahat. Ya, tidur. Itu tujuannya apa? Untuk mengisi ulang kekuatan jasmani. Gitu loh. Ya, tadi pagi sebelum pergi istri mengatakan, tadi malam sebelum tidur, jangan lupa besok sarapan, jangan lupa minum vitamin. Udah. Pagi-pagi sarapan saya. Sarapan, minum vitamin. Teng. Ya, puji Tuhan sampai hari ini tetap kuat. Tetap kuat. Ya, walaupun tadi di beberapa cabang kita makan, kan tadi di Betos, Pak Alek makan nasi goreng ya, wah nanti aja Pak. Pas yang kasih nasi goreng pergi, baru kita makan Bapak Ibu ya kan. Pak nanti aja. Oh, kayaknya si Pak Alek ini nggak mau nasi goreng. Pas dia balik badan, gua sikat Bapak Ibu ya kan. Lapar juga nih, ya kan? Biar ada kekuatan. Sampai Bali Sarbini tadi. Datang kan masih baru mulai ibadah. Di lobi itu ada ruangan ya buat kita pengerja buat makan lah. Udah. Pas kita lihat kan, ada sayur toge, ada ayam yang pedas-pedas lah, ya. Udah begitu ada telur dadar sama kerupuk, ya udah. Makan nih. Pak Alek makan, masih kenyang. Masih kenyang. Karena memang nasi goreng itu masih terasa kan. Tapi lagi ngobrol-ngobrol, boleh juga nih ya kan kita makan lagi ya kan. Nasinya dikit aja, 2 kali suap. Yang penting telur dadarnya itu yang paling utama.
ya kan, sama kerupuk ya, sama minum teh, udah. Nah, apa yang saya katakan tadi adalah untuk mengisi ulang kekuatan fisik saya. Karena saya tahu Bapak Ibu, berkhotbah 8 kali itu tidak mudah. Berkhotbah 8 kali itu tidak mudah, dan konsisten terus setiap minggu. Wah, gak gampang. Pak Pariaji dulu sampai berapa kali tuh? Yang ngobrol-ngobrol, kalau nggak salah saya pernah hitung-hitung satu hari itu bisa sampai 12 kali. Ya, makanya dulu Pak Pariaji pakai patwal Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari cabang ke cabang itu jauh, ya. Bayangin kadang-kadang bisa di Plaza Sentral, Kelapa Gading. Kelapa Gading bisa ke Duta Merlin, dari Duta Merlin ke Grand Indonesia. Ya, kadang pernah ke Alam Sutra. Ya, wah, itu patwal 2 untuk jaga Bapak Ibu. Yang jemaat lama pasti ngerti dah apa yang saya katakan. Nah, Bapak Ibu, jangan hanya kita fokus kepada fisik. Ya, ingat, karena fisik ini ya akan selesai juga. Kembali kepada debu, kembali kepada tanah. Tetapi perhatikan kekuatan rohani kita. Coba tadi saya bacakan ya. Pelari maraton tahu pentingnya menjaga stamina. Ya. Psst. Psst. Bro. Kalau mau ngobrol di luar, bro. Ya, pelari maraton tahu pentingnya menjaga stamina. Kita juga perlu mengisi ulang kekuatan rohani melalui doa, firman Tuhan, dan persekutuan. Ya, jadi kekuatan rohani kita ini, kita mendapatkan kekuatan dari kekuatan rohani itu dari mana? Dari berdoa. Gitu loh. Ya, jadi orang kalau nggak berdoa, Bapak Ibu, fisik boleh kuat, tapi rohani nggak kuat, mau ngapain? Gitu loh. Ya, kita akan menjadi orang Kristen yang kalah, rapuh, ada masalah, menyerah, ada masalah putus asa, ya, ada masalah, waduh, tidak berdaya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, ada banyak orang selalu mengatakan begini, Pak Pendeta, saya tidak pernah absen lari pagi. Wih, mantap dong. Doa paginya bagaimana? Nah, itu dia Pak, banyak bolong-bolongnya Pak. Lah, bagaimana sih? Lari pagi bisa, doa pagi nggak bisa, kan boceng itu namanya. Seharusnya kan sebelum lari pagi ya lo doa dulu kayak 20 menit, setengah jam gitu loh. Nggak rugi kok. Ya, justru waktu kita memulai hari dengan doa, Bapak Ibu, memulai hari dengan doa, Bapak Ibu dan saya, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu memberkati, dan bukan hanya berkat, tetapi ada kekuatan untuk melewati hari demi hari itu. Ya, makanya isi ulang kekuatan, isi ulang rohani, kekuatan rohani kita, kekuatan rohani melalui doa. Yang kedua, Bapak Ibu, dengan apa? Dengan baca Alkitab. Ya, ayo, masih ada Alkitab seperti ini di rumah? Jangan-jangan udah berdebu lagi ya kan? Ya, karena apa? Kenapa saya katakan begini? Karena kita sudah terlalu asik dengan Alkitab yang ada di handphone kita. Ya, coba Bapak Ibu, kita baca Alkitab di handphone kita, pasti banyak ke distract loh. Ya, lagi baca Alkitab tiba-tiba TikTok masuk. Ya kan? Lagi baca Alkitab tiba-tiba apa? Instagram masuk, WA masuk. Apalagi WA. Kuntilanak, Bang ada di mana Bang? Ya kayak begitu. Gila nih kuntilanak, gue lagi gereja masih aja WA. Ya Bang, tadi malam enak dugem ya Bang, kurang ajar katanya begitu kan. Udah tau gue lagi mau bertobat sehari minggu ini ya kan. Ya ke distract. Coba, tapi kan kalau kita baca Alkitab tanpa ada embel-embel ini Bapak Ibu, kita nggak ada ke distract-nya. Ya benar nggak kita baca? Mana ada TikTok di sini? Ya kan? Mana ada Instagram, mana ada short, reels, mana ada di sini? Ya, mana ada aplikasi yang ngaco-ngaco di sini? Semua firman Tuhan. Yang membuat kita ke distract apa? Paling ngantuk. Gitu aja. Apalagi baca kitab imamat. Ini ngomong apa ini imamat ini ya kan? Gue kagak ngerti dah. Yang penting gue baca dulu dah, katanya begitu. Ya, ayo. Mumpung masih bisa hidup Bapak Ibu. Ya, mumpung masih bisa baca. Mumpung mata kita masih bisa lihat, baca Alkitab. Orang Kristen kan begitu. Hidup nggak baca Alkitab, mati, ada Alkitab di peti matinya. Mau ngapain? Ya, mau ngapain kayak begitu? Kayak opung boru dari papi saya. Dia suka baca Alkitab kan. Dia bilang, kalau nanti aku meninggal, nggak ada Alkitab taruh di peti mati ya. Kasih itu ke cucu. Kasih itu ke si Alex. Si Alex kan pendeta, biar dia baca Alkitab dari opungnya. Itu banyak tulisan-tulisan aku. Tapi saya nggak bisa baca Alkitab opung saya. Bahasa Batak Bapak Ibu, ngomong apa ini? Bibel ya. Kalau bahasa Indonesia sih masih bisa kita bawa dalam pelayanan ya. Ini Sada Musa Tolu ayat 10 sada ya kan.
Jadi si Musa, ngerti apa lah, gue kagak tahu lah inilah. Ya kan? Tapi kan maksud opung saya mengatakan, ya kalau Alkitab ya ngapain ditaruh di peti mati? Ya, wah kalau kita lihat, wih, opung mati rohani bener. Alkitab, Kidung Jemaat, foto Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, Lukas, Yabes, Abraham, Marcel Sairang, ya kan Bapak Ibu kan? Iya, kayak mati di toko buku Immanuel Bapak Ibu ya kan? Ngapain kayak begitu? Ya udahlah, janganlah. Ya, baca Alkitab itu waktu kita masih hidup, bukan udah mati baca Alkitab nggak bakal bisa. Ya, kekuatan rohani juga dalam hal apa? Persekutuan, ibadah. Ya, saya salut loh Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kan teman-teman pelayanan dan cabang-cabang lain kan tanya, Pak Alek kalau malam itu jemaat ada nggak? Ada, banyak, saya bilang. Serius saya bilang, lu datang aja malam ke Kelapa Gading. Mau hujan-hujan, badai itu mereka datang semua. Ya karena mereka haus kebenaran akan firman Tuhan, saya bilang begitu. Benar. Saya hormat sama Bapak Ibu loh, ini malam-malam begini orang, apalagi dingin. Bener gak ini dingin loh ntar. Dingin ini. Markutur Bapak Ibu ya kan. Saya tadi dari Sarbini ke Gading Nias saja itu dingin sih. Di mobil doang AC udah paling kecil, kadang-kadang AC saya matiin. Turun di basement, dingin juga ini ya. Kadang kan ya memang kan bekas-bekas hujan juga, tadi kan ada hujan sebentar-sebentar gitu, lumayan. Tapi lihat Bapak Ibu yang naik motor, mungkin kan naik motor kan rumah mungkin jauh-jauh juga. Ada yang di Rawamangun, ada yang mungkin di Cawang, ada di Koja. Ya Pak, saya setia ibadah malam Pak di Tiberias Gading Nias. Wih mantap. Rumah di mana Pak? Cikupa Pak. Haleluya Cikupa. Kan Karawaci juga ada Pak, ya kan? Alam Sutra juga ada, ngapain juga ke Kelapa Gading Nias. Ya saya pokoknya senang Pak ibadah malam Pak. Sekalian juga kuliner Pak di Kelapa Gading. Ya karena ada makanan-makanan yang enak-enak lah Pak. Ya udah terserah lah. Ya maksud saya jangan pernah kita malas ibadah ya. Ya Bapak Ibu menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, kita harus tekun beribadah. Ya terlepas dari Bapak Ibu, Tuhan kan nggak larang buka toko hari Minggu Pak, buka toko hari Minggu ya buka aja, tapi jangan lupa ibadah, saya bilang. Ya tapi kalau bisa libur ya udahlah, istirahat lah. Tapi kalau memang pengen buka ya mungkin setengah hari ya diatur aja lah. Tapi jangan pernah lupa untuk ibadah ya. Banyak orang menganggap enteng ibadah, ya udah. Kalau orang menganggap enteng ibadah, Tuhan juga anggap enteng orang itu. Tapi kalau kita tidak pernah menganggap enteng ibadah dan kita sungguh-sungguh cari Tuhan dalam ibadah, Tuhan akan berkati makan minummu. Ya, Tuhan akan halau penyakit dari hidup kita. Apalagi di akhir zaman Tuhan akan berkati hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kesimpulan terakhir, mari jalani hidup ini dengan tekun. Percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita akan setia menyertai hingga garis finish. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Sebentar kami akan perjamuan kudus, tapi sebelumnya kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Diberkati kau di kota dan di ladang, diberkati setiap keluar masukmu Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih yang terbaik.